Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modesta Fatem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, pada umumnya perhatian masyarakat banyak dikaitkan dengan cerita tentang kepemimpinan panglima perang yang termasuk kepemimpinan tokoh politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sangat dikagumi sebagai orang-orang yang sangat berjasa. Walau tidak diketahui persis seberapa besar peran serta kepemimpinannya dalam peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut, kegunaan kepada pemimpin yang cerdas dan gagah berani melahirkan suatu legenda atau mitos kepahlawanan yang sangat dikenang oleh relung hati pengikutnya. Nah, di sini ada juga tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila dijalankan berdasarkan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus berusaha menjadi bagian dari situasi kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam wujud tujuan dan fungsi kepemimpinan secara internal, maka akan berlangsung suatu aktivitas kepemimpinan dengan pola masing-masing. Yang pertama, tipe otoritas. Otokrat berasal dari perkataan utus, sendiri, dan krotos, kekuasaan. Jadi oktorat berarti penguasaan absolut, kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan dan harus dilakukan. B. Tipe paternalistik. Representasi seorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. C. Tipe karismatik. Tipe pimpinan karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk memengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Kartono. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh orang banyak. Pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi. Dan D. Tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia yang memberikan bimbingan dan efisien kepada para pengikutnya. Ada juga gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin bawahannya. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
dan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Gaya tersebut terkadang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah. Kepemimpinan dengan adanya kesederajatan kepemimpinan prinsipatif atau konsulatif. Gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri-ciri khas dari perilaku pimpinan di dalam melakukan tugasnya sebagai pimpin. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Ada juga yang namanya gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya pimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan, ingin mengambil dari diri sendiri dengan secara penuh. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan.